Perkenalkan, nama saya Fedi Rian Kue dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi glukolisis. Glukolisis sendiri berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan. Jadi glikolisis adalah pemecahan gula. Glikolisis merupakan tahap awal dalam proses respirasi aerob. Pada tahap ini, satu molekul glukosa akan dipecah menjadi dua molekul asam pirufat, dua senyawa NADH, dan dua ATP. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang universal yang kita kenal dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa ATP dan NADH. Lintasan glikolisis yang paling umum adalah lintasan Embren-Mayor Parnas atau MP yang pertama kali ditemukan oleh Gustav Embren, Otto Meyerhof, dan Jacob Karl Parnas. Selain itu juga terdapat lintasan Enter-Deodorff yang ditemukan oleh Michael Deodorff dan Nathan Enter. Terjadi hanya pada sel prokaryotik dan berbagai lintasan heterofermentatif dan homofermentatif. Ringkasan reaksi glikolisis pada lintasan MP adalah C6H12O6 tambah 2 ATP tambah 2 NAD plus menghasilkan 2 pir. Sedangkan lintasan reaksi dari glikolisis siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif adalah C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O. Proses glikolisis berperan penting dalam menunjang fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Namun untuk beberapa kondisi, proses glikolisis bisa mengalami gangguan sehingga mengakibatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Tubuh umumnya membutuhkan energi dan nutrisi agar seluruh sel, jaringan, dan organ tetap bekerja dan berfungsi dengan baik. Energi ini dapat diperoleh dari gula dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Saat mendapatkan asupan gula, termasuk gula hasil metabolisme karbohidrat, tubuh akan menjalani proses glikolisis untuk mengubahnya menjadi energi. Selain menghasilkan energi, proses ini juga menghasilkan hidrogen dan enzim pirufat kinase. Proses glikolisis juga turut berperan dalam merangsang pembentukan insulin, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah dan membantu sel-sel tubuh menggunakan glikosa sebagai energi. Selain sebagai bahan bakar bagi sel, jaringan, dan organ tubuh, energi yang dihasilkan dalam proses glikolisis juga akan dimanfaatkan tubuh untuk proses penyembuhan luka, perbaikan jaringan dan sel yang rusak, serta proses metabolisme. Proses glikolisis terjadi dalam darah melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim hektokinase dan enzim fosforoktokinase. Terganggunya proses glikolisis dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, diantaranya yang pertama adalah diabetes, penyakit Alzheimer atau pikun, dan anemia hemotik atau kurang darah. Salam, perkenalkan nama saya Mersidi Putri Ledai, saya dari kelompok 4, pembahasan materi kedua tentang siklus Krebs.
Siklus Krebs merupakan bagian dari respirasi aerob yang di dalamnya terdapat beberapa proses yang cukup kompleks. Namun inti dari siklus ini adalah untuk dapat menghasilkan energi. Sebelum memasuki tahap siklus Krebs, tahap respirasi aerob dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, lalu memasuki tahap siklus Krebs, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu transfer elektron. Baik, kita masuk dalam pengertian dan fungsi siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria, sel yang membawa aset aktif berupa asetil CoA dan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen H2O. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus Krebs ini merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat atau glikolisis menjadi energi ATP atau adenosin trifosfat. Adapun siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida atau CO2 sebagai penghasil koenzim T-reduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Baik, kita masuk dalam sejarah penemuan siklus Krebs. Awalnya siklus Krebs ditemukan tahun 1930 oleh Albert Sainz Georgi yakni seorang ahli kimia dan biologi dari Amerika kelahiran Hongaria. Namun yang ditemukan saat itu hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Lalu Albert menerima Nobel atas penemuan terkait asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1937 seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecahkan dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama yang penemu, yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Sekian dan terima kasih materi yang saya bawa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mibel Novarisa Tsoneke dari kelas B kelompok 4. Saya akan membawakan materi tentang sistem transport elektron. Sistem transport elektron merupakan suatu rantai pembawa elektron yang terdiri atas NAD+, FAD+, koenzim Q, dan sitokrom. Sistem transport elektron ini berfungsi untuk mengoksidasi senyawa NADH atau NADPH2 dan FADH2 untuk menghasilkan ATP.
Pada tahap ini, sistem rantai transport elektron menerima 10 NADH, 2 FADH, dan 6 O2 yang kemudian menghasilkan molekul air H2O dan 34 energi ATP. Energi ATP dalam sistem transport elektron terbentuk melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Energi yang dihasilkan oleh oksidasi 1 mol NADH atau NADPH2 dapat digunakan untuk membentuk 3 mol ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan oleh oksidasi 1 mol FADH2 dapat menghasilkan 2 mol ATP. Atom-atom hidrogen yang dilepaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD+ dan FAD+ menjadi NADH dan FAD. Pada saat masuk ke rantai transport elektron, molekul tersebut mengalami rangkaian reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang terjadi secara berantai dengan melibatkan beberapa zat perantara untuk menghasilkan ATP dan H2O. Tahap fosforilasi transfer elektron. Tahap respirasi aerobik keempat disebut juga sebagai fosforilasi transfer elektron. Proses transfer elektron ini terjadi dalam mitokondria. Istilah ini berarti ada aliran atau transport elektron melalui rantai transfer elektron mitokondria, terutama untuk menghasilkan ikatan antara fosforilasi dan ADP sehingga terbentuk ADP. Tahap fosforilasi dimulai dengan koenzim NADH dan FADH2 yang tereduksi pada 2 tahap awal respirasi aerobik. Koenzim ini mendonasikan pasangan elektron dan hidrogen ke rantai transfer elektron di membran mitokondria bagian dalam. Dengan masuknya elektron ke rantai transfer, maka elektron melepas energinya sedikit demi sedikit. Energi yang dilepaskan elektron ketika bergerak melalui rantai digunakan untuk mentransfer ion hidrogen menembus membran dari kompartemen mitokondria dalam ke kompartemen mitokondria bagian luar. Hal ini menyebabkan ion hidrogen terkumulasi di kompartemen luar sehingga terbentuk gradien konsentrasi hidrogen pada membran mitokondria bagian dalam. Adanya aliran ion hidrogen yang akan kembali ke kompartemen dapat menyebabkan terjadinya ikatan antara gugus fosfat Pi dengan ADP sehingga terjadi pembentukan ATP. Pada akhir rantai transfer elektron mitokondria, oksigen menerima elektron dan bergabung dengan ion hidrogen membentuk air H2O. Pada tahap akhir ini, oksigen berperilaku sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir pada jalur ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizani Banu, saya dari kelompok 4. Saya akan membawakan materi tentang fermentasi. Kata fermentasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ferver, yang berarti merebus. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu, dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Fermentasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi tertua dari bidang bioteknologi. Pada mulanya, istilah fermentasi digunakan untuk menunjukkan proses pengubahan glukosa menjadi alkohol yang berlangsung secara anaerob. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Fermentasi suatu cara telah dikenal dan digunakan sejak lama, sejak zaman kuno. Fermentasi juga mempunyai sifat, dan sifatnya terbagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama aerobik atau oksigen, dan yang kedua anaerobik atau tanpa oksigen. Sifat yang pertama itu aerobik. Aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Semua organisme untuk hidupnya memerlukan sumber energi
yang diperoleh dari hasil metabolisme bahan pangan di mana organisme itu berada. Mikroorganisme adalah organisme yang memerlukan energi tersebut. Bahan energi yang paling banyak digunakan mikroorganisme untuk tumbuh adalah glukosa. Dengan adanya oksigen, maka mikroorganisme dapat mencerna glukosa, menghasilkan air, karbon dioksida, dan sejumlah besar energi. Fermentasi yang terdapat pada fermentasi aerobik yaitu fermentasi asam cuka, merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob. Yang kedua adalah tipe fermentasi anaerobik. Fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan energinya tanpa adanya oksigen. Jadi, hanya sebagian bahan energi itu dipecah. Yang dihasilkan adalah sebagian dari energi karbon dioksida dan air, termasuk sejumlah asam laktat, asetat, etanol, asam volatil, alkohol, dan ester. Pada fermentasi anaerob, zat-zat organik dikatabolisme tanpa kehadiran oksigen, yang berarti tidak adanya akseptor elektron eksternal, melainkan melalui keseimbangan reaksi oksidasi reduksi internal. Produk dihasilkan selama proses penerimaan elektron yang dilepaskan saat pemecahan zat-zat. Oleh karenanya, zat-zat organik tersebut berperan sebagai akseptor dan donor elektron. Pada fermentasi, substrat hanya dioksidasi sebagian, dan oleh karena itu hanya sedikit energi yang bisa dihasilkan. Adapun faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Fermentasi bahan pangan merupakan hasil kegiatan beberapa mikroorganisme. Agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik, tentunya beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan dari mikroorganisme perlu pula diperhatikan. Sehingga apabila kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, tentunya tidak lepas dari kegiatan mikroorganisme itu sendiri. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi meliputi suhu, oksigen, substrat, dan air. Contoh produk yang mengalami fermentasi adalah seperti wir, anggur, dan tahu. Tujuan fermentasi adalah menjadikan suatu makanan lebih tahan lama, mengawetkan makanan dengan menghasilkan beberapa asam laktat, asam asetat, dan alkohol dalam jumlah yang cukup banyak, memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan beberapa asam amino, protein, dan vitamin. Dan yang terakhir adalah manfaat fermentasi. Yang pertama ialah memperkaya variasi makanan dengan mengubah rasa, aroma, serta tekstur pada makanan. Dan yang kedua, mengawetkan makanan agar menghasilkan asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga, memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah vitamin, asam amino, dan protein. Dan yang keempat, mengeliminasi senyawa antinutrien. Dan yang terakhir, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam memproses makanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Amita Regina Sua. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi saya tentang perbandingan ATP antara fosforilasi oksidatif dan fosforilasi tingkat substrat. Yang dimaksud dengan fosforilasi tingkat substrat adalah transfer langsung gugus fosfat dari substrat ke ADP untuk pembentukan ATP berenergi tinggi, dikenal sebagai fosforilasi tingkat substrat. Sedangkan yang dimaksud dengan fosforilasi oksidatif adalah proses yang memfosforilasi ADP untuk mengsintesis ATP dengan mentransfer elektron di sepanjang rantai transport elektron pada tahap akhir respirasi aerob. Yang berikut perbandingan antara fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif. Yang berikut fosforilasi tingkat substrat secara langsung
mentransfer gugus fosfat dari substrat atau senyawa terfosforilasi ke ADP untuk menghasilkan ATP. Sedangkan fosforilasi oksidatif adalah suatu proses di mana energi yang dilepaskan oleh oksidasi kimia nutrisi digunakan untuk sintesis ATP. Dilihat dari keterlibatan O2 dan NADH, fosforilasi tingkat substrat menggunakan O2 dan NADH untuk pembentukan ATP, sedangkan fosforilasi oksidatif menggunakan O2 dan NADH untuk menghasilkan ATP. Yang berikut, lihat dari segi kejadian fosforilasi tingkat substrat ini dapat dilihat pada siklus glikolisis dan Krebs. Sedangkan fosforilasi oksidatif ini terjadi hanya selama rantai transport elektron. Yang berikut dilihat dari segi lokasi, fosforilasi tingkat substrat terjadi di dalam sitosol dan mitokondria, sedangkan fosforilasi oksidatif terjadi pada mitokondria. Fosforilasi tingkat substrat sebagian saja, sedangkan fosforilasi oksidatif sepenuhnya teroksidasi. Tiga. Dilihat dari sisi kondisi, fosforilasi tingkat substrat terjadi pada kondisi aerobik dan anaerobik, sedangkan fosforilasi oksidatif terjadi dalam kondisi aerobik. Tiga. Yang berikut dilihat dari sisi potensi redoks fosforilasi tingkat substrat. Perbedaan kecil dari potensi redoks dihasilkan dalam fosforilasi tingkat substrat, sedangkan fosforilasi oksidasi perbedaan besar dalam potensi redoks dihasilkan untuk menggerakkan fosforilasi ini. Tiga. Lalu energi yang digunakan adalah dari fosforilasi tingkat substrat, energi dihasilkan dari reaksi berganda untuk proses ini, sedangkan fosforilasi oksidatif energi yang dihasilkan dari reaksi rantai transport elektron digunakan untuk proses ini. Yang terakhir adalah asosiasi dengan elektron transport chain dan ATP sintase. Fosforilasi tingkat substrat tidak terkait dengan rantai transport elektron atau ATP sintase, sedangkan fosforilasi oksidasi ini terkait dengan rantai transport elektron dan ATP sintase. Sekian dan terima kasih.